tenang. Sumpah gue tuh kesel banget tau gak sih? Lo tau kan di sekolah ini gak ada yang berani ngelawan gue? Cuma dia doang tuh anak alay. Dan dia tuh gak cuma bikin gue bad mood, tapi dia tuh bawa-bawa bokap gue. Tapi tadi kan yang mulai-mulai tentang orang. Sekolah mau ngomong kayak gitu? Tenang dulu, oke? Jangan marah-marah. Gini loh, jadi maksud gue, kenapa lo nggak terima aja dia bahas-bahas tentang bokap lo? Anggap aja itu sebagai privilege lo, karena nggak semua orang punya, iya kan? Yes, bener-bener nah. Yang ada si anak alay itu iri sama lo, karena lo itu bisa ngelakuin apapun sesuka hati lo tanpa punishment dari sekolah. Dan lagian siapa juga coba yang nggak mau di posisi lo? Gue aja mau. Bener tuh kata Eli. Lagian ya, mau dia setajir melintir apapun, dia tuh tetap nothing kalau dibandingin sama orang. Ya jelas aja sih dia iri sama gue. Karena mau sampai kapanpun, dia gak akan menang melawan gue. Sumpah ya gue masih kesel tau gak sih sama dia? Lihat aja nih ya, dia tuh gak akan pernah ngedapetin apa yang dia mau di sekolah ini. Rai, Rai, mau kemana sih? Buru-buru banget kayak menonton konser Blackpink. Rai. Iya, gue mau nonton konser Blackpink. Daripada gue nunggu di sekolah lama-lama, terus ketemu sama kakak kelas lebay dia. Nah itu Rai. Gue mau ngomong bentar deh sama dia. Siapa tahu dia mau pulang bareng gue. Hai Jess. Hai. Mau kemana? Gue mau cabut. Kenapa? Lo kok buru-buru banget? Nggak ngincar bareng Raya kan? Maksud lo? Ya maksud gue lo nggak pengen buru-buru biar bisa balik bareng Raya, ya kan? So, where are you going now? Nongkrong di Bulbel Cafe? Bibi. Gak ikut. Ayo. Ya. Tungguin gue dong. Tinggal mulu perasaan. Nah. Ya kalau gue Sarah harusnya nggak jadi masalah kan? Lagian lo nggak ada niatan buat ngatur-ngatur gue kan? Pulangnya harus sama siapa? Iya, cuman gue kasih tahu aja nih ya Jess. Better lo stay away deh sama Raya dan temen-temennya. Kenapa? Mereka itu anaknya tuh labil dan Raya itu dia tuh anak broken home, korban divorce. Jadi yang gue perhatiin tuh gimana ya anaknya ada labil gitu. Labil? Terus informasi lo tahu dia anak divorce tahu dari mana? Ya ampun lo nggak tahu. Jess, semua orang tuh tahu Raya itu bokapnya siapa dan dia tuh udah divorce orang tuanya. Jadi wajar sih Raya tuh anaknya agak caper gitu sama anak cowok. Kalau gue kan enggak nih ya, nggak caper. Kalau Raya tuh caper kan gak nyaman kalau main sama orang caper, ya kan? Ya ampun, kasihan banget sih lo Jess. Udah nolongin Raya, udah bela-belain Raya, tapi nggak tahu orang tuanya siapa. Ini sama bokap gue aja kenalan, gak dikenalin ya? Iya. Nyokap lu gimana? Perfeksionis juga nggak? Kalau tanya bunda gue ya, bunda gue itu orang yang hebat dan perfect. Orang yang pernah gue kenal sepanjang hidup gue. Gitu ya? Yuk. Pantesan aja Raya kelihatan beda banget waktu gue tanya soal nyokapnya kemarin. Rai, what's going to ya? Kok masih bete aja sih? Kenapa sih, Rai? Lu masih kepikiran omongan Maura soal yang orang tua divorce itu? Udahlah, anggap aja Maura tuh angin lewat bentar gebang, bikin enek. Udah lah, nggak usah dipikirin. Iya, Rai. Lagian juga anak korban divorce bukan cuma lo doang kok. Dan itu juga bukan aib. Ini bukan masalah divorce-nya. Tapi gue gak suka kalau Maura itu bawa orang tua gue dalam permasalahan gue sama dia. Murah banget kan?
Dari sikap Maura yang kayak gitu, gue penasaran. Apa orang tuanya sama kayak dia? Gitu juga. I agree. Pokoknya kita harus cari tahu tentang ortunya Maura yang lebay itu. Gue setuju. Meskipun orang tua gue itu bukan ortu kandung gue, tapi gue tetap aja nggak suka kalau orang tua gue itu dibawa sama permasalahan gue sama dia. Gak sepantasnya tahu Maura bawa-bawa orang tua gue dalam permasalahan gue sama dia. Kalau dia udah bawa-bawa, dia harus tahu konsekuensinya. Gue nggak akan tinggal diam. Apa kabar Rika? Bagas. How are you Rika? Bagas baik aja tante. Nice. Kita baik kok. Ya udah kalau gitu masuk yuk. Kasian kalian pasti dari tadi di luar terus kan belum deh. Anggap aja rumah ini rumah kalian juga. Wah, rodanya bagus. Warna biru sama oranye. Rika. Saya mau minta maaf ya. Maafin saya kalau selama ini saya jahatin kamu dan nyakitin kamu. Saya harap kamu bisa maafin saya. Dan kamu bisa anggap saya kayak kakak kamu sendiri. Sama kayak waktu kamu sama Nabila. Rasanya aku masih nggak percaya kalau Wilda itu beneran tulus berubah. Apa mungkin seseorang yang licik dan jahat seperti Wilda bisa berubah secepat ini? Mas, aku nggak salah lihat. Kan sebelum kamu ke Palembang, kamu pernah bilang sama aku. Kamu berharap aku bisa jadi orang lebih baik. Aku udah berusaha semampu aku untuk jadi lebih baik. Kita juga bilang. Ini sekarang kita pengen memulai sesuatu semua dari awal. Dan pengen memperbaiki semua kesalahan kita. Ibu, Tante Wilda baik banget ya. Bagas dikasih mainan mobil-mobilan bagus banget kayak begini. Aku nggak tahu harus jawab apa ke Bagas. Kalau ingat apa yang udah Wilda lakuin ke Mbak Nabila, aku dan juga Mas Arga, rasanya aku masih sakit hati dan belum bisa bilang kalau Wilda itu orang yang baik. Kok ibu nggak jawab? Tante Wilda baik kan? Iya sayang. Mudah-mudahan Tante Wilda itu beneran baik ya. Lebih baik aku tanya ke Mbak Nabila. Apa Mbak Nabila tahu soal perubahannya Wilda?